Sanggar Sobokarti menjadi tempat untuk melestarikan budaya tari tradisional. Pada abad ke-20, baik masyarakat maupun bangsawan istana semakin memiliki kesadaran atas kesenian yang mereka miliki. Gedung Kesenian Sobokarti dirancang dan dibangun oleh Henry Thomas Karsten sebagai bangunan arsitektur Jawa kedua yang dibangunnya setelah pendopo kompleks Istana Mangkunegaraan Surakarta pada tahun 1923. Sobokarti dibangun karena perhatian dan minatnya kepada kebudayaan dan kesenian lokal Jawa. Untuk melestarikan budaya tari, Sanggar Sobokarti adalah tempat yang tepat. Terima kasih Bapak Toto sudah menyempatkan waktu untuk wawancara bersama saya, Alifia dari mahasiswa USM. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang budaya tari tradisional ya Pak ini di sini. Ya, berarti semuanya tidak ada tari yang modern di sini, belajar tari tradisional. Tradisional, oke Pak. Nah, di sini tuh pertama kali inspirasi apa sih Pak pertama kali kok bisa terjun di dunia tari di sini? Sayangnya. Iya. Oh ini, jadi orang tua itu kan memang seorang seniman ya. Bapak itu guru tari dulu. Ibu pelaku seni. Ya, ibunya tadi sudah. Ya otomatis semua anak-anaknya ngikutin jejaknya orang tua. Jadi saya itu ada 6 ya. 6, nah itu semuanya nari semua. Cowoknya ada 4, ceweknya 2 itu semua nari semua. Itu dulu pada waktu kecil itu wajib ya. Jadi pada waktu jam-jam latihan itu harus kalau mau pas main itu harus pulang dan wajib latihan. Jadi harus wajib ya Pak? Karena nanti kedepannya mau jadi apa, tapi bapak itu menanamkan harus latihan. Jangan lupa sama tradisinya gitu ya Mas. Nah kebetulan di sini itu di Sanggar Sobokarti itu memang mengajarkan tari klasik gaya Surakarta. Walaupun di dalam kurikulumnya memang ada pengenalan tari daerah, tari Semarangan, tari kreasi, tapi pada dasarnya dasarnya di sini adalah tari klasik. Berarti yang menginspirasi Bapak untuk terjun di dunia tari dan di sanggar tari ini tuh emang dari kecil ya Pak? Iya, dari kecil. Dari kecil. Saya mungkin kelas sekolah ya. Iya, Udah latihan nari. Hampir semuanya adik saya juga gitu. Itu sampai sekarang Bapak masih lincah dong Pak menari? Ya, lincah sih nggak tahu ya. Kan fisiknya kan udah mulai melemah. Jadi yang jelas masih bisa lah. Masih bisa ngajar. Masih bisa ngajar. Jadi secara teknik terus ininya masih sangat ingat. Oke Pak, kalau misalnya apa sih Pak yang membuat Bapak tuh tetap bersemangat sampai sekarang ini? Karena kan kalau yang sekarang kan kita udah di era yang modern ya gitu kan. Nah, apa sih Pak yang membuat semangat terus bisa menggait, menarik generasi muda nih buat tari lagi gitu kan? Iya. Ini kadang-kadang orang kadang-kadang bingung ya. Kok mau sih latihan nari klasik? Iya. Padahal sebetulnya Mbak, justru kalau kita mau latihan tari klasik
itu justru malah bisa menghidupi. Contohnya, orang punya kerja itu kebanyakan dihibur dengan tari klasik, jarang tari modern. Pembukaan rapat, seminar, simposium atau apapun itu kebanyakan hubungannya dengan tari klasik. Jadi lahannya itu malah justru banyak sekali. Yang kedua, orang bisa nari tradisional itu sebetulnya sangat sebuah kebanggaan lah. Orang nari modern biasa lah. Karena apa? Rata-rata tari modern itu nggak butuh waktu panjang. Kalau tari klasik, tari tradisional itu kan butuh waktu panjang. Jadi kalau kita bisa nari klasik itu sebuah kebanggaan buat kita. Yang terakhir, untuk kedepannya, semakin ke depan, semakin apa ya, minim ya orang bisa nari klasik, itu menjadi bahan eksklusif. Tari klasik itu di Jakarta sudah menjadi barang eksklusif. Iya, karena harganya udah mahal. Orang punya cucuk lampah aja, Mbak. Cucuk lampah itu maju aja. Itu cuma 10 menit. Udah 1 juta. Coba kamu, tinggi ya, Pak? Iya tinggi. Coba kamu nari modern gitu, paling berapa sih honornya? Dan jarang, kadang-kadang cuma disumbang gitu. Enggak mahal. Jadi itu yang buat saya ini membuat sangat bertahan. Itu memang dasarnya memang cinta dengan tari tradisional gitu. Tapi di lain itu juga gitu. Saya dulu sekolah ya Mbak, SMA itu sudah bisa membiayai kebutuhan saya sendiri. Wah, keren, dari tari itu. Ya, saya SMP kelas 3 sudah mulai ngasih les tari. SMA udah ngajar di SMP mahasiswa SMP 4 dulu gitu. Ada lulus SMA ngajar di SMA masih 1 SMA mahasiswa SMA. Jadi itu bisa menghidupi saya. Jadi sekarang sekolah itu udah kebutuhan saya cukupi sendiri. Mau beli buku, uang sekolah, semua udah sendiri udah. Itu ya Pak, melatih juga. Iya, udah nggak minta orang tua. Ternyata hobi yang menghasilkan ya Pak. Sangat. Awalnya hobi. Awalnya hobi. Tapi lama-lama ternyata menghasilkan. Dulu kalau job-job. Iya Pak. Job-job nari itu kan banyak sekali. Sampai sekarang tuh nari banyak job nari. Anak-anak Subakar itu paling banyak job narinya dibanding sekali yang lain. Iya, luar biasa, maunya sih makin lama makin besar muridnya karena itu. Karena udah terkenal ya Pak ya. Seneng deh pokoknya kalau tari itu. Bagian yang jelas tuh bangga Mbak, bisa nari klasik itu bangga banget. Karena kita juga harus ngerti tekniknya, kayak apa Pak, kayak mendak dan lain-lain itu kan harus benar dan harus harus bisa lama kan Pak. Nggak bisa di instan ya latihannya. Butuh waktu. Karena kalau gerakannya nggak pas pun nanti kita jadi jelek, terus nggak lentur juga jelek ya Pak ya. Lucu. Jadi kayak kaku. Nah kalau tari modern kayak break dance gitu kan dia kaku, terus gerakannya cepet-cepet dan nggak ada pesan nih yang tersampaikan. Ini kalau tari klasik kan misalnya tari tradisional, nah itu pasti ada pesan tersampaikan. Iya, lagian gini, tari big dance, flash dance dulu Pak, masuk di sini memang wah luar biasa menggebu-gebu. Tapi kan nggak lama Mbak, setelah itu hilang. Tapi kalau yang tari tradisi paling itu nggak ada hilangnya. Orang masih cari terus. Seperti ini ya Pak, kalau misalnya di acara-acara kayak gitu tuh di pembukaan nih Pak, pembukaan suatu acara ini biasanya kan yang ditampilkan kan pasti tari tradisionalnya biar kayak ini tari Semarang yang ikonik gitu, gak mungkin juga break dance. Ya itu seperti itu. Jadi apalagi sekarang Semarang punya tari ciri khas Semarangan ya, itu sekarang semakin mengembang sana, berkembang pesat. Tari Semarangan itu banyak sekali di sini. Dan di sini diajarkan semua yang tari Semarangan, dari beberapa kelas diajarkan semua. Sekali waktu dibutuhkan mereka udah siap. Oh iya. Jadi kalau latihan di sini itu ini ya Pak ya, di hari Minggu sih. Beda-beda, harinya beda-beda. Cuman kalau pas hari Minggu pagi sampai sore itu semua kelas masuk. Di hari Minggu. Terus nanti ada ini apa ya? Di sini minggu sama apa gitu ya. Kalau ini yang nanti sore ini ada Selasa kan? Iya, Selasa. Itu nanti ini kelas remaja dan kelas dewasa.
dia latihannya hari Minggu dan hari Selasa. Nanti ada yang kelas BIP itu juga remaja, anak-anak SMP itu Minggu sama Jumat namanya. Nanti ada yang Minggu sama Sabtu, itu beda-beda. Oke. Em, jadi kalau misalnya kita apa namanya Pak, perform tampil gitu, kita harus mempersiapkan baik-baik gitu Pak, ya. Oh iya, Yang seperti kayak persiapan latihannya, Iya. bajunya, terus moodnya. Kalau misalnya suasana hatinya dia Nggak lagi bisa. buruk itu Nggak bisa. nggak bisa mendalami. Kalau saya sedang menari nih, kalau lagi sebel gitu kan nggak bisa. Cuman gini loh, sekarang itu ya sebagai seorang penari yang profesional itu memang harus bisa perform dalam suasana apapun dan di mana tempat. Dimanapun. Nggak ada. Jadi kadang-kadang teman nggak memungkinkan terlalu sempit atau apa. Ya kita semaksimal mungkin harus bisa karena kita udah profesional. Harus bisa langsung menyesuaikan sudah adaptasi gitu ya Pak, ya. sudah waktunya pentas, dia ada sesuatu ya ada masalah yang sangat 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 riskan sangat apa ya pelik banget ini. Ya dia harus bisa Bisa, ya. menekan perasaan itu. Nah, tetap dengan amimi yang cerah, tetap senyum, walaupun setelah itu nanti dia akan kembali terpuruk lagi. Karena profesional itu harus segala-galanya ya. Iya, profesional Uh, harus uh, sekali-kali. dat- uh, bertanggung jawab apa yang dibawakan, terus tidak boleh mengecewakan, tidak boleh mengingkari. Iya. Nah, terus nih Pak, apa sih Pak yang membedakan tari? Kan ada Pak, seperti tari hiburan, Ah. tari hiburan, terus tari yang buat upacara sakral, terus dan tari lainnya tuh yang membedakan tuh apa sih Pak? Atau gerakannya atau bagaimanakah? Tari itu kan bisa dibedakan dari yang pertama isi dan temanya. Terus ada yang dibedakan dari karakteristiknya, ada dibedakan dengan maksud dan tujuannya. Iya. Ya, katakanlah tari gambyong. Tari gambyong itu bisa dimasukkan dalam tari upacara, Iya. karena biasanya dipakai untuk menyambut tamu, membuka acara begitu. Nah, kayak lagi tari karonse itu masuk tari apa namanya romantik karena berkasih-kasihan. Iya. Jadi yang membedakan itu temanya, Oh, temanya. isi dan temanya. Isi dan temanya. Jadi orang menyusun sebuah karya itu ya dia mau kemana ini, mau apa yang akan saya suguhkan. Dia buat tari Gadokoco sama Perduo pasti romantik deh. Iya. Makanya isinya mesti berkasih-kasihan. Itu harus maksimal ya Pak, ya. Kalau tari ada lagi tari keprajuritan. Oh, isinya ya seorang prajurit yang sedang berlatih perang Iya, sekarang. iya. Jadi harus kayak gagah. Pembawaannya jadi harus penting. Dari situ udah kelihatan kok bedanya itu. Nah, terus kalau toh sebuah tarian itu udah jelas isi dan temanya, terus menempatkannya juga harus tepat. Iya. Pokoknya gambyong pasti di depan acara deh, pasti paling depan untuk membuka acara, menyambut tamu. Gambyong taruh di belakang jelas-jelas gak mungkin. Iya, nggak mungkin kalau pembukaan acara. Kalau hanya untuk hiburan nggak mungkin dong pasang gambyong, pasti tari yang lain, Iya. tari sembarangan atau tari kreasi yang lain banyak. Berarti tetap menyesuaikan tema ya Pak? Iya. Oke. Ada nggak sih Pak kayak cerita menarik di balik tari itu satu? Mungkin ada tari apa gitu, nanti ada filosofinya gitu. Ada. Pak. Jadi gini, ada sebuah tarian yang memang itu biasanya disuguhkan di keraton ya, kayak tari serimpi, tari bedoyo, itu kelihatannya memang lemah gemulai. Bedoyo itu ada yang 7, ada yang 9 gadis nari. Walaupun tariannya gemulai, sebetulnya isinya itu adalah gelar perang. Ya, semua tari bedoyo itu isinya gelar perang. Jadi menggambarkan sebuah peperangan, padahal gemulai. Nah, ciri khasnya bedoyo itu pasti membawa senjata. Ada yang memakai cundri itu kecil, ada yang memakai panah, ada bahkan ada bedoyo yang pakai pistol, ada juga semacam itu. Jadi itu filosofinya kuat banget. Itu kalau kita nggak memperhatikan betul, nggak bisa. Apa sih ini? Gitu. Apa sih? Nah biasanya orang-orang yang melihat bedoyo itu memang khusus ya, orang bukan hanya penikmat ya, tapi memang kalau kalangan pelaku seni. Jadi bisa di keraton. Orang di keraton kan nggak semua orang bisa masuk. Nggak semua orang bisa masuk ya, jadi nggak
Kalayak semuanya bisa masuk, jadi itu sangat Apalagi- VIP ya Pak ya. apalagi berdaya itu kan lama dong. Dulu itu berdaya itu sampai 2 jam. Oh iya Pak. Iya, satu orang. Padahal halus, mainannya halus banget. Jadi kalau nggak betah itu Nggak udah. betah ya, nggak betah Pak ya. Kalau nggak bisa menikmati. Sekarang udah diperpendek, dibuat, udah diperpendek ya. Udah ada yang membuat pendek, setengah jam, ada seperti jam. Berarti itu per bagiannya apa dihilangkan atau dibagian? Mungkin ada yang dihilangkan, dikat, atau ragam gerak yang hampir mirip. Nah, mungkin ambil satu atau dua, satu aja. Atau jalannya yang tadinya lama panjang itu dibuat agak cepat. Oh iya. Nah, itu kalau misalnya kita kayak pelatihnya mungkin ya Pak ya, membuat kayak gerakan baru seperti gerakan baru itu apakah boleh Pak? Kalau misalnya nggak boleh ya? Tidak, sebetulnya tari Jawa itu semua gerakan nggak ada. Nggak ada. Makanya sekarang kalau disebut dengan pencipta nggak tepat. Yang tepat adalah penyusun. Penyusun. Nah, tari ini disusun oleh, karena gerakan yang kamu lakukan itu udah ada, apapun itu sudah ada. Jadi yang penyusunnya itu banyak ya Pak ya orang-orangnya. Jadi misalnya nih Pak penyusun yang sini beda, terus beda lagi. Jadi tergantung kitanya mau ngambil yang mana gitu. Nah, kayak mereka-mereka yang kuliah di ISI, Oh iya, isi yang itu kan ujiannya kan salah satunya adalah menyusun tari. oh, menyusun tari. Iya. Mahasiswanya menyusun tari. Iya, menyusun tari. Sekalian dengan ininya juga. Nah, jadi itu ujian dia menyajikan sebuah karya tari. Nah, gitu. Dengan deskripsinya yang udah pasti kan. Filosofinya nanti kalau saya bikin ini bagaimana gitu. Ya. Jadi mereka disusun oleh kalau diciptakan terlalu Karena udah dari udah jadi tinggal menyusun menambahkan gitu Pak ya. soalnya kalau kayak gerakan kayak orang itu itu baru beda, di sini nggak ada. Tapi kalau itu kan nggak bisa dimasukin ke apa susunan tari Jawa, kan nggak bisa. Iya, Kayak bilang nggak mungkin, nggak cocok. Nggak cocok dan terlalu terburu-buru dan cepat ya Pak ya. Dan tari tradisional ini kan nggak terlalu cepat dan menghayati sekali gitu. Ya, tari itu nggak ada habisnya. Meskipun stigma orang itu apaan sih tari kubur gitu, tapi kan kayak Itu orang yang berdirinya masih jauh dengan dunia tari. Coba kalau dia dekat, apalagi dia masuk ke dalam itu, wah, dia akan mengetahui, akan merasakan, akan paham tentang tari. Tapi kalau dia masih jauh berdirinya, sih pasti gitu. Coba masuk dekat, kan beda. Nggak usah melakukannya. Lihat aja lah, tapi kan dekat atau pagi masuk dalam satu komunitas itu, nanti akan merasakan, oh ternyata itu. tari tradisional ada makna yang tersirat lah Pak ya. Iya. Daripada hanya cuma gerakan cepat saja, cuma buat hiburan saja dan tidak bisa dibuat upacara sakral atau yang lainnya. Mungkin juga yang di sana ya Mbak, di luar negeri ya, yang tari dari Bangkok, India, Filipina atau gimana, mungkin ya sama dengan kita, cuman saya yang nggak tahu, ya kan, saya punya saya dari Jawa. Mereka mungkin ya sama, punya filosofi, punya maksud dan tujuan membuat sebuah tarian. Nah, bagaimana sih Pak cara komunitas tari tradisional ini tuh menghadapi tantangan yang semakin lama semakin mudar mungkin kalau misalnya jangan sampai ya Pak ya, jangan sampai kalau semakin lama semakin nggak ada minat tuh gimana sih Pak caranya biar anak-anak itu mau nari lagi gitu. Enggak, kalau kita yang tetap harus bergerak berkarya terus. Jadi apapun yang terjadi dalam suasana apapun, mau pandemi mau apa, terus kita harus tetap bergerak. Nggak boleh berhenti. Kemarin itu pas pandemi, semua sangat kan berhenti. Saya enggak. Saya tetap latihan malam itu didatangi polisi atau tim atau COVID itu. Saya nggak urusan. Mending nggak pakai masker, anak-anak tak sediain hand sanitizer, ada cuci tangan gitu kan, jadi aman lah gitu.
Karena apa? Karena kalau kita berhenti, ya udah nggak bisa hancur itu. Setahun sampai 2 tahun loh Mbak pandemi itu. Iya, Iya 2 kan? tahun, Mbak. Iya Lama kan? banget, iya. Iya kan? Itu musibah yang paling panjang itu, yang mematikan semuanya, terutama perekonomian. Ya, tapi siapa kali enggak? Tetap, Pak. Ya, pada waktu pandemi dinyatakan selesai, muridnya semakin banyak. Pada datang iya. Yang lain-lainnya udah pada gulung tikar kan, sanggar. Saya yang lain gitu, Pak. Saya enggak, tetap ada 1 anak 2 anak latihan tak layani. Ayo latihan, latihan. Nggak masalah latihan. Tetap jaga jaga ya, Pak ya. Iya, protokol kesehatannya harus diikuti, nggak boleh enggak. Tetap buka, tetap kita latihan terus karena biar enggak putus di jalan, Iya, tengah jalannya. iya. Betul Mbak, kalau kita berhenti udah. Udah nanti bangunnya lagi susah. Bangun kebiasaan lagi, ayo latihan lari lagi gitu. Yang paling enak kan membangun semangat itu. Iya. Di sini betul setelah pandemi selesai, dinyatakan selesai itu muridnya makin banyak sampai sekarang makin banyak pada macam itu. Karena di tempat lain udah pada banyak yang dirugikan. Kira-kira berapa orang, Pak? Kalau sekarang ini berapa banyak siswanya, Pak? Siswanya itu Sekitar berapa, Pak? mungkin 150-an lebih. Banyak. Iya, yang lain itu sanggar itu satu sanggar itu diisi 15 sampai 30 itu udah mengatakan banyak muridnya. Iya. Sini itu satu kelas itu 30 rata-rata. Padahal itu ada beberapa kelas, ya kan? Nah, 150 anak. ya dibagi-bagi beberapa kelas gitu. Ya karena kita nggak berhenti, kita tetap apapun yang terjadi kita terus. Nah, di Purwakarta ini kan bukan apa ya berkembang pada profit oriented. Jadi kita tidak mencari keuntungan dalam membawa sanggar. Jadi gurunya aja tidak berbayar. Artinya cuma dapat uang bensin sekadarnya gitu. Nggak di honor seperti kalau enggak. Karena di sini gurunya itu ya alumni Purwakarta, bukan dari luar. Melanjutkan karirnya di Dia punya beban moral, punya kewajiban untuk membantu mengembangkan melatih adik-adiknya. Tapi caranya melestarikan itu dengan caranya perintisnya yang sudah mahir, terus mereka melatih di sini, terus melatih, jadi generasi ke generasi tetap ada Pak jadi ya, jadi tidak putus, iya bergulir. Terus pokoknya pelatihnya itu nggak boleh patah semangat, jadi harus tetap semangat. Pada waktu ngajar itu dalam hujan deras Mbak, kita harus tetap datang. Tetap datang ya. Nggak tahu nanti mereka ada yang datang enggak, kita yang harus datang. Kalau misalnya tidak ada sakit atau apa, nggak ada kendala apapun, kalau masih bisa berangkat ya Pak. Kan ada yang lain Mbak, jadi kalau ini nggak bisa, yang lain menggantikan. Gitu. Supaya supaya tetap jalan gitu. Supaya mereka yang datang jauh-jauh itu nggak kecewa. Walaupun temannya nggak datang, kok yang datang cuma sedikit nggak masalah, tetap latihan. Ya, karena melihat usaha yang pengen latihan datang, jadi kita yang pelatih juga harus datang gitu. Tuhan juga tahu orang yang sungguh-sungguh itu mesti akan berkahi. Iya kan? Iya, benar. Sungguh-sungguh. Nah kalau orang nggak sungguh-sungguh ya tahu nanti. Ya, dan kalau di Sanggar Sebukati ini ada musik kayak punya musik pengiring sendiri nggak sih Pak? Sebetulnya ada nggak? Ada, Pak. Kita punya gamelan di dalam itu ada gamelan. Di ruangan dan Di dalam. Ada juga untuk pelatihan wayang kulit juga ada. Ada. punya sendiri Pak ya? Komplit dia. Oh berarti yang kayak pengiringnya musiknya itu juga ada pelatihannya? Ada. Oh ada pelatihan juga Pak? Ada juga. Oh ya berarti nggak ambil dari luar ya Pak ya. Jadi misalnya kalau mau ada acara event gitu, ada event bisa latihan bareng. Kayak besok itu kita bulan Oktober kan mau ulang tahun. Ulang tahun Sebukati Pak? Kita mau buat beberapa pengalaman besar gitu kan. Nah, jadi kolaborasi itu antara mulai dari karawitan sama tari kolaborasi. Yang tahun kemarin malah sama pedalangan, jadi kolaborasi dengan pedalangan juga. Oh iya Pak. Jadi juga ada pelatihannya ya Pak karawitan itu? Ada. Tapi yang tadi ada gurunya lagi mungkin latihan. Oh berarti dua-duanya latihan karawitan sama tari?
Beda kan kita di sana. ini kali ke dalam. Oh, ya, tetap jadi ada lengkap ya Pak ya? Ya, pokoknya kalau mau latihan kesenian tradisi ya datanglah ke Sukopati. Latihan kerawitan, pedalangan, tari ada. Bahkan ada juga sekarang kelas ini kayak Perantau Coro itu. Oh iya, oh iya. Ada, juga ada juga. Tapi kalau Perantau Coro itu jadinya paket ya. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu masuk di paket. Wah, ada yang kayaknya paket ini kayaknya 6 bulan deh. Oh, ada pakai pakai. 6 bulan selesai baru terima murid baru lagi. Jadi banyak ya Pak ya, kalau yang karawitan ini sekitar berapa orang ya Pak ya? Kurang tahu saya. Iya, saya nggak mengambil itu. Iya. Mungkin nanti sebentar lagi mungkin ada anak kerawitan di dalam. Ya sekitar jam 6 lah. Biasanya ini sampai jam berapa ya Pak? Apa? Latihannya di sini itu sampai jam berapa? Anak-anak itu kalau latihan itu nggak mesti. Udah selesai ditutup kan. Kalau ini latihan jam 7 selesai. Kadang ada yang nggak pulang. Masih lanjutin lagi, lagi. Senang banget ya Pak ya? Jadi tak tertinggal lah di sini. Ada juga murid telepon, mau latihan jam berapa itu? Jam 10 malam. Oh iya, ya udah tak tungguin sampai jam 12 malam. Ya ada juga. Karena dia sudah nggak ada waktu, besok harus pentas. Terus itu waktunya biasanya malam semua ya malam udah. Masing-masing masih ada kegiatan di sana. Kok free-nya kalau jam 9 baru free, lah ya udah datang ke sini. Boleh ya? Ya, boleh. Saya tungguin. Saya tuh kalau mereka semangat, saya semangat. Iya, karena semangat menggembur-gembur jadi pokoknya jangan sampai membuat kecewa. Orang tuanya juga gitu, nungguin, dukung gitu. Tapi sangat penting ya Pak buat melestarikan tari tradisional ini biar nanti kita nggak kehilangan jiwa tradisionalnya juga. Ya, sekarang apa tuh Mbak yang kita jual ke luar negeri? Kalau nggak tradisi, apapun ya, bukan hanya tari ya, apapun. Kalau maaf ya, bukan menjalan yang lain. Kalau kesenian yang sama dengan luar negeri kan percuma tak? Mereka misalnya udah ada kesini diberikan kesenian yang dari sana ya percuma, ya kan? Nggak punya ciri khas. Iya dong, mereka kan datang ke sini mau lihat yang unik, yang unik, yang beda. Tapi kalau diberikan yang sama dengan mereka yang ada di negaranya ya percuma. Kayak itu contoh Jepang yang kabuki, itu luar biasa itu kabuki itu. Oh ya, jadi kalau gimana nih Pak, kalau tanggapan Bapak, kalau misalnya mungkin budaya Indonesia yang diakui luar negeri kan ada tuh Pak ya? Banyak. Nah iya, gimana tuh Pak? Itu salah kita kok sebetulnya. Ya salah kita ya salah pemerintah juga. Iya kan? Pemerintah tugasnya apa coba? Sekarang dinas budaya atau dinas apa, dinas pariwisata atau dinas apa? Tugasnya dia kan apa coba? Kan iya melindungi, mengembangkan, ya, melestarikan segala macam. Karena ada kesenian yang ada di sini. Terus dia nggak melakukan apa-apa, kan berarti sudah tidak melindungi lagi. Ya kan? Mengapa nggak beliau itu yang mencoba untuk mendaftarkan hak patennya? Kenapa kok enggak? Sampai malah yang mendaftarkan malah orang dari luar, gitu kan nggak benar. Kalau dia bilang, itu kan urusan senimannya. Nah, kalau urusan senimannya, kenapa kamu tidak nyambut gawe? Kenapa dia harus dibentuk dinas kebudayaan? Ya nggak usah pakai dinas deh. Nggak usah, kalau semuanya harus tanggung jawab yang pesannya. Seniman tradisi Mbak dulu itu mayoritas kan tidak berpendidikan tinggi, jadi mereka kan nggak tahu. Nah kita beliau-beliau yang ada di kedinasan itu yang harus membantu. Iya kan? Kayak melestarikannya juga ya Pak, nggak cuma apa namanya melihat saja, terus kita yang harus tanggung jawab. Seperti ini Mbak, sanggar gede ini, proses urus sih, karena ini itu udah besar di sini, udah bisa mengembangkan diri. Yang kecil-kecil itu yang harus diperhatikan, ya kan? Datangi mereka, apa ceritanya, mengapa nggak bisa berkembang dengan pesat? Itu yang perlu harus difasilitasi. Iya, itulah. Tapi mengapa harus senimannya terus? Soalnya tugasmu itu maaf ya, kamu digaji negara tuh untuk itu. Tidak untuk membuat sebuah pagelaran. Aduh, gampang kalau membuat sebuah pagelaran.
Itu loh, ngurusin seniman-seniman yang di bawah itu yang penting. Ya, biar sama-sama besarnya juga ya Pak ya, nggak kalah. Jadi kalau misalnya Pak ya, yang kecil-kecil itu udah putus asa, Nah. jadi nggak ada harapan lagi kalau misalnya mau bilang ke dinas kebudayaan terus nggak digubris gitu kan, jadi kayak udah putus, udah kita udah nggak bisa melestarikannya lagi gitu. Paling enggak, walaupun kamu nggak bisa memberikan sebuah dana atau apa ya, diwadahi dong. Nah, ayo sanggar ini kumpulin, nanti kita buat kolaborasi, kertaskan di sini. Oh. Atau digilir, pentas akhir bulan namanya, setiap bulan sekali ada pentas gantian, itu lumayan itu. Mungkin ya, jadi gabung, jadi kita membantu satu sanggar satu sama lain. Sebenarnya kan yang dipikirkan kan membuat sebuah pagelaran yang menghabiskan wah puluhan juta, ratusan juta. Bukan itu tujuannya, kembangkan apa, mereka gali, mereka juri mereka hidupkan kembali yang sudah mati, itu yang penting. Penari di Sanggar Jatiparti ini sering dipanggil untuk event-event besar juga ya Pak ya? Sangat sering. Contohnya Pak? Ya kemarin kita punya apa ya, event Gua Kreo. Di Gua Kreo ada pagelaran namanya apa, Makarya Gua Kreo. Nah, penarinya itu kan kolosal. Nah, banyak anak sini yang ikut di sana. Terus namanya ada event yang di Wali Kota seperti Dukiran, ulang tahun Kota Semarang. Nah, itu banyak ikut ya, ikut bergabung meramaikan. Berarti banyak juga ya Pak penghargaan yang didapat. Besok ini hari Jumat 1 minggu kita ke Jakarta, mewakili tim kesenian Semarang ke Jakarta kita akan memilih. Saya berangkat ke sana, saya ikut juga meramaikan. Ya pokoknya masih ada kita itu yang penting. Jadi ada kegiatan, ayo dari beberapa itu, ayo kelola, panggil ikut gabung, begitu aja. Nanti lama-lama mereka akan ikut sendiri, ya kan? Jadi setiap mungkin event kecil ataupun besar, kalau misalnya itu kesempatan tetap ikut ya Pak ya, biar nanti lama-kelamaan nanti bisa dikenal banyak orang. Daripada disumbang uang, terus nanti uangnya gopo juga kan, ya bingung. Kasih pada. Iya, kasih wadah untuk para generasi muda ini buat berkreasi, tari tradisional gitu ya. Cuma kan itulah. Ada mereka lupa bahwa mereka bekerja itu untuk itu. Kepolisian bekerja ya untuk mengayomi, melindungi masyarakat, itu kan. Iya, menjaga keamanan, membuat nyaman masyarakat kan gitu. Nah, sekarang yang bekerja di pariwisata, di kebudayaan, di kesenian, dia harus begitu juga, sama harus bisa ya Pak ya. Iya, menjadikan apa, kita penari di Sanggar ini tuh nggak susah gitu di sini. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang penari sekarang tuh kan banyak tuh Pak sosial media seperti itu, Instagram itu memberikan tutorial penari. Nah, kan mungkin kalau misalnya penari itu mungkin anaknya itu mau belajar dari internet aja, aku nggak mau ke Sanggar, itu kan banyak Pak tutorial. tapi nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tutorial lewat medsos itu nggak efektif, biasanya gagal. Karena apa? Detailnya mereka nggak tahu. Yang paling benar itu ya latihan di Sanggar, yang langsung dipegang oleh guru atau pelatih. Setelah itu nanti dia bisa lihat yang di YouTube sebagai pengingat, ya kan, apa. Tapi kalau langsung latihan segitu nggak mungkin tepat. Karena apa ya, gaya plagiat seseorang itu beda-beda, ya kan. Gurunya ngelatih tangannya mentang, ternyata mentangnya nggak pas, kurang tinggi, kurang rendah, atau bagaimana gitu. Jadi detailnya nggak bisa tepat. Ya, berarti saya nggak ada yang memperhatikan juga ya Pak ya, kalau misalnya di rumah
untuk belajar tari, nggak tahu ini benar apa salah gitu. Pasti banyak salahnya. Udah, tak jamin banyak salahnya. Kalau hanya sebagai pengingat, oke. Jadi aku pernah lakukan ini, kok lupa buka di situ. Nah, untuk mengingat, oh iya bagi ini, setelah ini, ya itu baru. Tapi hanya untuk kalau kecuali Mbak, kecuali dia sudah pernah udah bisa nari, terus dia buka tutorial di YouTube, oke masih bisa kan? Dia udah menguasai gerakan-gerakan tari, gerakan dasarnya dia udah bisa, baru. Tapi kalau dari nol terus latihan dia nggak bisa. Nggak bisa, berarti nggak direkomendasikan ya Pak ya? Ini langsung ke sana saja belajar tari gitu ya. Saya arahkan ke, ayo cari pelatih, silakan. Mau siapa silakan, nggak mesti harus ke sini, tapi harus ditangani oleh pelatih yang betul. Pelatih yang betul itu artinya pelatih yang betul-betul menguasai materi itu. Ada loh pelatih yang sebenarnya nggak menguasai materi itu ngelatih bisa juga. Nah, tapi pelatih yang betul-betul menguasai materinya, detailnya. Bisa ya Pak ya, nggak asal-asalan gitu. Apalagi dari klasik itu sulit sekali Mbak, nggak bisa ditawar ya gerakannya. Klasik yang seperti apa Pak? Ya kayak gambio, ya pokoknya tari tradisi lah maksudnya. Tradisi ya gambio, taronse, itu seperti itu. Golek tadi ini golek manis, golek sulung dayu segala macam itu nggak asal aja. Orang lain mungkin menganggap udah tepat gerakannya, tapi kita sebagai pelatih bisa mengatakan, oh enggak gitu, harus begini. Medianya atau ketepatan tempatnya itu kadang-kadang nggak tepat. Iya. Belum lintasan geraknya. Iya Pak. Dari sana ke sini, oke pas. Tapi lintasannya belum tentu langsung ke sini. Bisa juga dari atas gini bisa juga, Oh, ya kan? iya. Atau buka dulu baru ke sini kan bisa juga. Nah, lintasannya kan beda-beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, tari tradisi itu atau orang menyebutnya tari klasik itu nggak boleh ditawar, Pak. Harus begitu. Harus gitu, nggak paten ya Pak ya? Kayak gini. Ini harus gini, lihat. Ibu jari di sini. Orang kalau nggak latihan di tutorial nggak, paling ada yang begini. Yang penting tangannya ini lurus. Padahal tangannya di sini ini nggak boleh. Harus masuk di sini. Jadi nggak asal aja. Sedikit aja salah ya salah. Harus detail banget ya Pak ya? Itu jadi yang cara itu. Mulai datang kalau itu ya banyak itu. Ini belum semuanya. Ini masih pada Masih datang. beberapa saja. Ya mungkin ada kegiatan di sekolah, di rumah atau apa. Oh ya, berarti kalau misalnya dari awalnya belum bisa tari masih kaku, itu bisa dilatih kan Pak ya? Bisa. Nggak harus kayak aku udah bisa nari, aku udah lentur gitu. Nggak harus kayak gitu kan ya Pak ya? Enggak, dari nol aja bisa. Dari mana sih bisa Pak ya? Yang penting metodenya ya tepat ya. Metode mengajarnya itu harus tepat. Terus kan di sini kan kalau penari itu kebanyakan cewek, tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya laki-laki itu juga pengen. Kan Ya. banyak tuh Pak ya, kalau diisi itu banyak juga yang Oh banyak cowok. Banyak orang itu yang paling banyak cowoknya, Mbak. Tokohnya itu banyak cowoknya. Paling cewek itu dibutuhkan beberapa pinter. Tapi nggak tahu kenapa. Di Sanggar Panah itu paling banyak muridnya cewek. Kan, padahal kita cowok butuh banyak. Nggak tahu kenapa. cowok pun juga banyak juga yang minat di Iya. tari juga. Tapi kenapa pandangan orang itu Pak? Bagaimana tanggapan Bapak kepada pandangan orang yang kenapa sih kok cowok nari gitu kan kebanyakan gitu. Ya itu mungkin ya umum ya awal-awalnya umum ya. Kalau nari itu mungkin lambe. Oh iya, padahal nggak Padahal semuanya gitu. saya itu melatih tari cewek itu semuanya saya yang ngajar. Kelenturannya lemah gembulnya cewek saya lakukan. Tapi saya juga nggak menjadi melambe kan gitu. Itu kembali ke orangnya kok. Tapi banyak juga yang orang-orang yang maaf ya bukan tarinya ya. Orang-orang yang sudah melambe dari sananya terus latihan nari. Nah gitu. Bukan latihan nari menjadi melambe enggak. Ya, tapi emang dari pengennya diri sendiri aja nggak pengen belajar tari, entah itu perempuan ataupun laki-laki, kan tidak ada salahnya untuk belajar tari tradisional untuk Iya. melestarikan budaya Indonesia kan Pak ya? Karena tari itu ya di tari tradisi itu terutama tradisi yang nggak tahu mau Jawa mau Bali mau Sunda mau apa itu tari cowok sama cewek beda. Beda, Pak ya? Iya, coba kalau tari modern sama gerakannya, iya kan? Iya, sama. Yang misalnya cowok-cowok podo-podo, wedo yuk main mengkang-rongkang, sikit jangan kan. Kalau kita nggak ada kan, cewek mesti rapat. Makanya tari cowok dan cewek di sini dibedakan. Ini Mbak, kalau di sanggar yang lain itu segitu tuh udah maksimal muridnya.
Padahal ini masih setengahnya aja belum Pak ya? Ini masih satu kelas. Ini kan satu kelas, ini satu kelas. Salah satunya ini. Nah, itu kan. Ini aja belum datang semuanya. Kalau di tempat lain, ini tuh sudah satu sanggar, iya kan? Nah ini. Banyak banget Pak, satu kelas aja udah banyak banget. Berarti antusiasnya masih tinggi ya Pak ya? Meskipun mereka juga mungkin suka tari modern, cuman mereka tuh tetap melestarikan tari tradisional. Jadi nggak meninggalkan untuk dia suka tari modern, tetap melakukan tari tradisional. Tari modern itu biasanya mereka itu bisa belajar sendiri, berkelompok. Kalau ini nggak bisa belajar sendiri, pasti dia butuh tutor. Iya harus butuh tutor, harus butuh lagi. Jadi caranya untuk pendidikan tari ini bisa ditingkatkan itu secara latihan terus ya? Ya, itu menerus. Dan pelatihnya itu juga harus meningkatkan kemampuannya. Pelatihnya juga harus belajar, nggak bisa. Ya, Pak, nggak hanya melihat saja gitu Pak ya? Pelatih itu belajarnya lebih banyak daripada murid. Murid itu katakanlah belajar 5, kita udah belajar 10. Jadi pelatih itu lebih banyak yang dikuasai ya. Kalau misalnya muridnya siswanya nggak kurang mengerti, berarti pelatihnya lebih mengerti. Iya dong. Kalau murid kan cuma latihan satu latihan selesai. Gurunya itu latihan iramanya, ya kan? Mungkin kalau ada nembangnya, maksudnya tarinya apa, terus detil-detil gerakannya sudah tahu nama-namanya. Itu Pak. Banyak yang harus dipelajari. Kalau enggak, suatu saat muridnya tanya, gurunya jawabnya gimana? Nggak tahu kan lucu. Iya. Kalau nggak tahu. Harus berkompeten ya Pak ya? Iya pokoknya ngono kan. Aku bilang itu ini. Udah tuh bisa jawab. Nah untuk supaya bisa jawab ya belajarnya harus lebih banyak. Ini ada nggak sih Pak di Sanggar Sobokan ini ada program untuk mempromosikan tari itu apa? Nah itu yang selama ini kita buat ini. Joglo kan nggak ada nih, dulu jalan semuanya. Sekarang kita buat Joglo depan itu salah satu promo berjalan. Ya kita nggak usah pakai spanduk. Orang datang lihat, langsung dia masuk mendaftarkan diri. Jadi ini salah satu promo. Di samping media sosial. Ini orang lihat lewat itu lihat loh. Iya rame-rame. Apa ini di sini rame-rame kok pada nari, tertarik gitu ya. Bagi ngejak anaknya kan, anaknya pengen masuk. Awalnya dia datang berhenti di luar. Lalu besok dia datang lagi masuk, duduk, dia tanya. Berarti itu salah satu bentuk promosi. Iya, ini salah satu promosi. Joglo di depan, dan dilihat banyak orang yang lewat. Terus juga depan sini kan ya jalan rayanya juga gede ya Pak ya. Iya. Banyak yang dilewatin. Salah satunya ini. Kalau dulu jam juga kelihatan. Kalau jalan kita buat spanduk, kita buat promo kemana pengumuman mengenai mahasiswa baru gitu. Sekarang kita enggak. Tapi juga aktif di media sosial juga ya Pak? Iya, oke. Ada kita punya di IG juga ada, ya Sanggar Tari Sopokari. Tapi kalau tari penari seperti ini pernah nggak sih Pak melakukan campaign gitu kayak di suatu mungkin contohnya di CFD lah Pak ya menggelar tari biasanya ada yang lihat gitu. Oh dulu sering ya. Mungkin di halaman mana gitu Pak ya. Sering. Kita kan dulu kebanyakan titiknya di Jalan Pahlawan ya. Jalan Pahlawan ya Pak. Tapi sekarang banyak ke medsos sekarang. Karena penyebarannya lebih cepat di medsos. Terus ini Mbak, Sobokati kan setiap ada lomba-lomba tari selalu menang. Oh iya Pak, banyak Pak penghargaannya? Oh banyak. Nah, dari situ itu salah satu promo juga. Mereka yang melihat itu Sobokati lagi. Akhirnya dia tanya, Sobokati di mana sih sanggarnya, gitu kan? Nah, dia datang mendaftarkan diri. Jadi terkenalnya ya dari pencapaian penghargaannya banyak ceritakan. Itu udah nggak bisa dibungkiri kan, orang udah melihat langsung loh. Oh iya menang, bagus kok, pokoknya menang. Jadi banyak generasi lain yang tertarik di dunia tari tradisional karena penari di Sanggar Sobokati ini juga mencetak mencetak prestasi. Jadi bisa membangkitkan lagi
jiwa-jiwa tradisi, melestarikan tradisi tari gitu ya. Dan itu nggak perlu promosi loh, Mbak. Itu bukti. Bukti iya. Kita nggak perlu lip sync lah. Mereka udah tahu langsung gitu. Nggak perlu kayak omongan aja, udah ada buktinya gitu ya kayak. Nah, yang terakhir nih Pak, apa Pak pesan-pesan buat generasi yang muda nih yang tertarik pada dance modern daripada tari klasik? Pesan-pesan apa aja yang perlu disampaikan? Nah, jadi begini ya. Hidup harus didampingi dengan seni. Jadi jangan takut berkesenian. Pilihannya apapun silakan, yang penting berkesenian. Kalau dunia tari silakan, mau tari modern apa mau tari tradisi, kalau memang itu sudah jadi pilihan, tekuni yang betul. Sekarang kalau kita pilih tari tradisi, jangan takut dikucilkan, karena tari tradisi itu makin lama akan menjadi barang eksklusif, nah, yang bisa menghidupi kita. Contohnya saya itu tidak pernah bekerja di sebuah pabrik, institusi, terus sebuah perusahaan atau pegawai apa enggak. Saya bisa hidup dari seni. Jangan takut berkesenian. Kalau mau seni tari, datang ke Sanggar Tari Sobokarti, Jalan Dr. Sucipto nomor 31, Semarang. Berikut adalah tari Prawirawatang yang ditampilkan di Sanggar Tari Sobokarti. Kriyaning watang
panjenenganing watang.
berjalan ke depan meraih asa dan mimpi, demi mewujudkan sebuah harapan untuk berkontribusi bagi negeri, serta memberi kemanfaatan terhadap sesama sebagai wujud tridharma. Dengan hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, Universitas Semarang siap menjadi jembatan masa depan Anda untuk menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan, dan ITEX yang berdaya guna dan berhasil guna. USM Jaya. Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal Politeknik, Politeknik Semarang. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang atau USM. Saat ini, sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi, pada pendidikan akademik maupun vokasi. USM memiliki 16 program studi dari 6 fakultas yang ada, yakni Fakultas Psikologi, Teknologi Pertanian, Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. USM memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di antaranya, perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan nyaman. Kemudian, masjid yang memiliki 3 lantai, kolam renang yang berada di lantai 10 menara USM, lapangan basket, gor USM, dan kafe Ara Awan dengan rooftopnya di lantai 7 gedung parkir USM. USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. USM telah dikenal sebagai kampus yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan para atletnya. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya!